salah satu kunci sabar adalah al-iltija ilallahi azza wa jal. Kita kembali kepada Allah dan mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci dan kuncian. Hanya orang-orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah yang bisa menahan dirinya. Yang bisa menahan dirinya. Kalau tidak, maka dia akan gagal. Atau mungkin dia bisa bersabar menghadapi musibah, tapi dia nggak bisa bersabar ketika menghadapi hal yang haram. Mungkin dia bisa bersabar menghadapi hal yang haram, tapi dia nggak bisa bersabar mengerjakan perintah dan amal soleh. Dan itu banyak, betapa banyak orang bisa bersabar di saat sakit, di saat di PHK, di saat bisnisnya jatuh dan ambruk, di saat dia kalah dalam sebuah kompetisi, tapi dia berzina, tapi dia nggak sholat. Dan banyak orang yang nggak berzina, tapi dia nggak sholat, gitu loh. Jadi, dan itu bukan kesabaran. Kesabaran itu sebagaimana dijelaskan para ulama, sabar menghadapi atau sabar dalam mengerjakan kewajiban dan amal soleh, sabar dalam mengatakan tidak pada hal yang haram, dan sabar dalam sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Rabbul Alamin. Kita harus kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadirin, mengembalikan kepada Allah itu berarti kita harus meresapi surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan apapun juga dan siapapun juga, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah nggak sama. Jadi jangan pakai logika kita. Nah, yang membuat banyak orang drop dan down kan itu, jamaah sekalian. Karena dia tidak kembalikan kepada Allah. Sehingga dia menyikapi masalah dan musibah dengan pola manusia. Dan ini yang disampaikan secara tersirat oleh Imam Nawawi. Makanya kan salah satu hadis yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab sabar misalnya apa? Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan kasih dia ujian dan musibah. Makanya beda kan. Adapun pola manusia apa? Kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada orang yang kita sayangi, kita akan servis dia, kita akan serve dia, kita akan berikan dia segala macam, kita akan berikan dia kenyamanan, ketenangan, kenyamanan, fasilitas dan seterusnya. Kenapa? Karena saya sayang sama dia dan saya ingin kebaikan buat dia, maka saya akan kasih semuanya buat dia. Tapi ternyata Allah tidak sesimpel itu. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah inginkan kebaikan, Allah akan kasih dia musibah. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim bahwa perbuatan Allah itu beda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, kata beliau. Allah itu nggak sama dengan siapapun dan apapun. Tidak sama. Polanya manusia kalau sayang sama seseorang, dia akan manjakan orang tersebut. Dia akan berikan apapun yang dia inginkan. Tapi masih ingat apa hadits yang kita pelajari dalam bab sabar? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah tuh kalau cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji dia. Subhanallah. Beda lagi kan? Beda. Lihat itu kata Ibnu Qayyim, af'al Allah atau perbuatan Allah itu beda polanya dengan pola kita. Itu yang membuat kita suka down dan jatuh karena kita memahami af'alullah azza wa jal, perbuatan-perbuatan Allah dalam bentuk episode-episode kehidupan kita dengan logika kita, bukan dengan wahyu, bukan dengan konsepnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita kalau sayang sama seseorang, kita akan jemput dia, kita akan kasih dia fasilitas, kita nggak mau dia capek. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang dan cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan uji mereka. Subhanallah. Itu yang perlu kita camkan. Makanya polanya manusia kalau misalnya ada virus di dalam diri kita, ada bakteri dalam diri kita, ada infeksi pada diri kita, maka kita namakan itu adalah penyakit, kan gitu ya, penyakit. Tapi apakah pola Allah sama? Coba kita ingat ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau, falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu bi adwiyatil mihani wal ibtila la tagaw wa bagaw wa atau. Kalau saja Allah tidak mengobati hamba-hambanya, lihat, mengobati hamba-hambanya dengan obat yang bernama ujian, musibah, maka mereka akan kena penyakit kezoliman melampaui batas, gitu. Gitu. Jadi ketika kita menamakan orang yang terjangkit virus, ada virusnya, ada bakterinya, atau ada infeksi dan lain-lain sebagai penyakit, tapi di sisi Allah itu lebih cocok jadi obat. Obat apa? Obat kesombongan. Betapa banyak orang yang bertobat kepada Allah saat dikasih sakit sama Allah, saat dimasukkan virus ke dalam dirinya, dikasih bakteri dalam dirinya, gitu. Obat keangkuhan, obat kezaliman. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir kembali kepada Allah ya udah sebatas misalnya hanya sholat dan doa. Sholat dan doa jelas itu harus kita lakukan dan prioritaskan. Tapi lebih dari itu, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah itu artinya mengembalikan segala sesuatu ke pola Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwa Allah tuh beda dengan yang lain. Maka jangan pakai logika kita semata. Logika itu penting, tapi jangan hanya pakai itu. Kita harus pakai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya dan mengenal perbuatan-perbuatannya. Bagaimana cara Allah memuliakan seseorang, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, itu kita harus tahu. Dan ternyata cara Allah mencintai seseorang adalah diantaranya dengan dikasih ujian, dikasih musibah. Salah satu cara Allah mencintai seseorang adalah diserutkan rizki yang berbentuk harta. Dan kita berpikir kalau ada orang yang ngasih kita berarti dia marah sama kita. Itu kan pola manusia. Pola Allah enggak. Loh kok bisa sih? Karena Allah menginginkan hal yang lebih besar dari itu. Ingin lebih besar dari Allah, ingin kasih kita pahala, Allah ingin kasih kita ampunan, makanya Allah syaratkan, dan kita bersabar, kita dapat pahala, kita dapat ampunan. Allah ingin angkat derajat kita, Allah ingin membuat kita lebih kuat dan lebih matang dan dewasa. Dan masih banyak sekali hikmah yang Allah berikan kepada kita. Makanya hadirin sekalian, harus bersabar, harus nahan, dan kuncinya adalah kembalikan kepada Allah. Lagi-lagi kita ingatkan nasihat dari Al-Imam Tufi bahwa kunci semua ini adalah tauhid kepada Allah. Ya, tauhid kepada Allah. Dengan rububiyah Allah, apa yang Allah kerjakan, dengan asma wa sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dengan uluhiyahnya, dengan selalu beribadah hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan, dan banyak banget kasus ternyata benar dengan mengembalikan kepada Allah. Iya ya, dulu waktu aku lagi punya semuanya, aku nggak bisa setenang ini, nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa tahajud, nggak bisa nangis ketika sholat. Tapi sekarang subhanallah, saya baru ngerti kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan uji orang tersebut dan Allah akan kasih dia musibah. Hadirin yang Allah muliakan, itu kembalikan kepada Allah bukan hanya sekedar mengembalikan secara permukaan, mengembalikan secara kulit, kita kembalikan saja kepada yang di atas, tapi galau. Enggak, kalau kemarin udah kembalikan semuanya, biarlah Allah yang atur, dan tahu pola Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Itu ada. Jadi benar banget kata Imam Ibnul Qayyim, buat cara untuk bersabar, kembalikan ke Allah, dan ingat Allah punya pola berbeda dengan pola kita.